Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Gorontalo ke-37 dalam rangka pembicaraan tingkat 1 terhadap Rancangan Peraturan Daerah Ranperda tentang APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2021 kembali digelar pada Selasa siang 27 Oktober 2020. Paripurna ini digelar di Gedung Rapat DPRD Provinsi Gorontalo dan dipimpin oleh Ketua Deprov Paris Yusuf dan dihadiri oleh sebagian anggota Dewan, Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim, jajaran Forkopimda, perwakilan Polda Gorontalo, Korem 133 Nani Wartabone, serta seluruh OPD di lingkup pemerintah Provinsi Gorontalo. Meskipun seluruh fraksi di DPRD Provinsi Gorontalo menerima Ranperda untuk dibahas ke tingkat selanjutnya, namun dalam rapat tersebut hanya satu fraksi saja yang bersedia membacakan pandangan umumnya, yakni fraksi Nasdem Amanat. Sementara fraksi Golkar sudah membacakan pandangan umum dalam rapat sebelumnya yang digelar pada Senin pagi 26 Oktober 2020. Namun dari 7 fraksi yang telah menyetujui tersebut lebih banyak memberikan catatan penting kepada pemerintah Provinsi Gorontalo untuk pelaksanaan APBD tahun 2021. Yang jelas adalah fraksi Nasdem Amanat mengambil kesempatan di dalam lanjutan sidang paripurna ini dibacakan supaya seluruh rakyat Gorontalo mengetahui apa maksud kami ketika sidang paripurna kemarin itu tertunda. Karena kami ingin mau mengkaji lebih dalam terhadap dokumen-dokumen yang ada. Di fraksi Gerindra untuk APBD tahun 2021 kami berharap ada perhatian dari pemerintah provinsi terkait kebutuhan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Dalam hal ini anak pengidap spektrum autisme. Kami melihat di sana belum menemukan satu program dan kegiatan pada tahun anggaran 2021 ini yang menangani hal tersebut. Padahal daftar anak pengidap spektrum autisme di Provinsi Gorontalo semakin meningkat tajam. Jadi di sana banyak daftar tunggu, fasilitas lengkap, semuanya gratis, tapi tidak bisa mengakomodir seluruh anak autisme tersebut. Kami berharap itu bisa ditingkatkan, misalnya tenaga pengajar kita tambahkan, biaya perawatan ditambahkan. Maupun dalam PP 12, apalagi dalam PP 12 itu kan sudah jelas secara rinci malah di PP 12. Jadi kalau ada namanya nota keuangan atau rancangan perda disampaikan oleh kepala daerah, selanjutnya kan ada namanya tanggapan umum, pemandangan umum kan, ada anggota dewan kan, fraksi melakukan pemandangan umum. Nah, artinya pemandangan umum itulah menyampaikan koreksi-koreksi terhadap kepala daerah. Apa yang disampaikan itu, baik itu nota keuangan maupun rancangan perda segala macam, itu koreksi-koreksi disampaikan. Nah, penyampaian koreksi-koreksi itu tentu harus dibacakan, ya, harus dibacakan supaya anggota dewan yang tahu, kemudian undangan tahu, dan rakyat tahu. Sebelumnya rapat paripurna ke-37 ini sempat mengalami skors dikarenakan sebagian besar fraksi menolak untuk memberikan pandangan umum terkait rencana pemerintah membelanjakan anggaran tahun depan dan meminta dijadwalkan lagi. Sehingga dalam rapat lanjutan ini seluruh fraksi menerima rencana pemerintah Gorontalo terhadap APBD 2021 mendatang serta siap untuk dibahas di tingkat selanjutnya. Tim Liputan Advertorial Mimosa TV.